Nama saya Citra Ayu Lestari, usia saya 34 tahun, saya bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan e-commerce. Jabatan saya tidak tinggi, gaji saya pun tidak besar, tapi saya cukup puas dengan hidup saya. Saya menikah pada usia 28 tahun. Suami saya, Bima Perkasa, 3 tahun lebih tua dari saya, dan menjabat sebagai manajer tim teknis di sebuah grup konstruksi besar. Penghasilannya 2 kali lipat dari saya, penampilannya menarik, dan ia pandai bicara, sehingga kedua orang tua kami sangat menyukainya. Melihat ibu menangis di hari pernikahan, hati saya pun ikut terharu. Ibu berpesan bahwa untuk menjadi seorang istri, saya harus lembut, tidak terlalu mempermasalahkan benar dan salah, dan harus menjaga kebahagiaan rumah tangga. Saya memegang teguh nasihat itu. Selama 6 tahun pernikahan, saya tidak pernah sekalipun bertengkar hebat dengan suami saya, tidak pernah mengadu ke rumah orang tua, dan tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang bayangan hitam yang menekan hati saya. Kami memiliki seorang putra berusia 6 tahun, Bagas. Saya pernah cuti kerja selama setahun untuk merawatnya. Suami saya tidak menentang, tapi juga tidak mendukung. Ia tetap berangkat ke kantor, bergaul dengan teman-temannya, pergi minum-minum, dan pulang larut setiap malam dengan alasan proyek di lapangan. Aroma alkohol yang melekat di tubuhnya seolah sudah menjadi bagian dari dirinya. Dulu saya berpikir, tidak apa-apa selama seorang pria pada akhirnya pulang ke rumah. Namun, semua pemikiran itu mulai goyah sejak suatu hari saya tidak sengaja melihat ponsel suami saya. Di layar, muncul notifikasi dari bank. Sebuah pesan bahwa dana sebesar 20 juta rupiah telah ditransfer ke rekening atas nama Rania Kelinciku untuk biaya hidup. Saya membeku, bukan karena jumlah uangnya, tapi karena nama itu. Nama yang belum pernah saya dengar. Namun, emoji kelinci di belakang nama itu terasa seperti pisau yang mengiris jantung saya. Saya tidak mengatakan apa-apa, tidak bertanya apapun. Saya hanya diam-diam mematikan layar dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam seperti biasa. Malam itu, saya memasak rendang sapi kesukaan suami saya dan mengeluarkan sebotol anggur yang sudah saya simpan di lemari selama berbulan-bulan. Suami saya pulang larut, mabuk, dan berceloteh tentang proyeknya. Saya menuangkan anggur, menyajikan makanan, dan tersenyum lembut. Tanpa sepatah kata celaan, tanpa sepatah kata sindiran, itu adalah makan malam yang biasa saja, tetapi sama sekali tidak biasa bagi saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Berbaring di samping pria yang saya yakini akan menemani saya seumur hidup, saya gelisah sepanjang malam. Ia mendengkur pelan, bibirnya mengecap karena sisa alkohol, dan seperti biasa, lengannya melingkar di tubuh saya. Saya menatap langit-langit dengan mata terbuka. Segalanya terasa berputar. Bukan karena cemburu, tetapi karena rasa hampa. Karena fakta bahwa ia tidak menganggap saya cukup berharga untuk diperlakukan dengan jujur. Sejak hari itu, saya mulai mencatat tanggal-tanggal saat ia tidak di rumah, jumlah uang yang ditransfer tepat pada tanggal 5 setiap bulan, waktu pulangnya, tingkat kemabukannya, jenis minuman yang ia minum, kondisi mentalnya, bahkan aroma parfum asing di bajunya atau noda lipstik. Saya merangkum semuanya dalam sebuah file Excel yang dilindungi kata sandi rahasia, dengan nama file sederhana, anggaran rumah tangga. Saya sendiri tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan data ini. Tapi saya tahu saya butuh waktu, butuh pengamatan, sebuah proses untuk memahami lebih dalam sebelum memutuskan sesuatu. Dan yang lebih penting, saya harus menyusun rencana yang tidak boleh gagal. Saya mulai mengubah pola hidup di rumah. Saya tetap menyiapkan makanan tepat waktu, mencuci pakaian, mengantar anak ke TK, dan rutin menelepon ibu mertua untuk menanyakan kabar. Tetapi, saya merawat suami saya dengan lebih baik. Setiap malam, saya menyiapkan meja makan yang melimpah, termasuk lauk favoritnya dan minuman yang sudah disiapkan. Saya tidak memaksa, hanya menawarkan. Ia meminumnya dengan senang hati, dan saya mulai mengontrol takarannya. Awalnya 1 gelas kecil, lalu 2, lalu 3. Saya mencampurkan sedikit air ke dalam minumannya untuk menurunkan kadar alkohol, menggantinya dengan jenis yang lebih ringan, dan menambahkan sedikit madu atau jahe. Tidak sampai berbahaya,
tapi cukup untuk membuat seseorang cepat lelah, mengantuk, dan melupakan segalanya. Saya melakukannya secara berkala agar ia terbiasa, agar tubuhnya merespons secara refleks. Dan tak lama, saya menemukan efek yang jelas. Setelah makan, napasnya menjadi lebih berat, ia sering menguap, dan seringkali ia tertidur di sofa bahkan sebelum sempat naik ke kamar tidur sambil menggaruk-garuk kepala. Saya tahu ia masih bertemu dengan Rania kelincikunya. Tapi begitu pulang ke rumah, ia tersedot ke dalam kekaburan samar yang saya rancang, dan saya menunggu. Menunggu akhir yang datang perlahan tapi pasti. Suatu sore di akhir pekan, saat mengantar anak saya ke tempat les dan mampir ke supermarket terdekat, saya berpapasan dengan seorang wanita yang turun dari sedan mewah. Ia berpakaian modis, mengenakan kacamata hitam besar, dan aroma parfumnya yang kuat tercium terbawa angin. Ia datang untuk menjemput seorang anak perempuan, seumuran anak saya. Anak itu berlari ke pelukannya dan memanggilnya Mama. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Itu pasti Rania kelinciku. Saya yakin. Setibanya di rumah, saya menelusuri media sosial, menemukan fotonya, dan mengkonfirmasi nama asli, alamat, serta informasi pribadinya, semuanya cocok tanpa celah. Suami saya, Bima Perkasa, selama lebih dari 2 tahun memiliki wanita simpanan, mengiriminya uang setiap bulan, memberinya rumah, dan bahkan merawat seorang anak yang entah anak kandungnya atau bukan, dan saya, istri sahnya, hanyalah bayangan samar dalam hidupnya. Namun, saya tetap diam. Karena rencana saya belum selesai. Jumat malam itu berjalan seperti biasa. Bima pulang terlambat. Saya menyiapkan iga bakar madu, sayur bayam bening, dan ikan bakar yang renyah makan malam yang sederhana namun rapi. Lampu kuning di atas meja makan membuat segalanya tampak seperti lukisan yang tenang. Ia masuk ke meja putih garis biru yang kusut, kerah yang sedikit longgar, dan di bahunya ada noda lipstik merah muda yang samar. Saya meliriknya sekilas, lalu kembali menunduk untuk meletakkan lauk di atas nasi anak saya. Ia tersenyum canggung dan berkata, "Ada jamuan klien yang lama. Kamu dan Bagas sudah makan duluan?" Saya menggeleng. "Belum. Menunggu ayah pulang biar makan bersama. Nasinya masih hangat." Ia duduk dan menuang air. Saya menuangkan jenis anggur yang saya tahu tidak akan ia tolak. Aromanya lembut dan mudah diminum, tetapi efeknya bertahan lama begitu masuk ke dalam tubuh. Saya mengangkat gelas. "Ini hari Jumat. Minum sedikit biar rileks." Ia tersenyum, membenturkan gelasnya, dan menenggaknya dalam sekali teguk. Saya makan dengan tenang. Saat alkohol mulai bereaksi, wajahnya memerah dan matanya menjadi sayu. Setiap kali itu terjadi, saya merasakan kepuasan yang dingin. Saya tidak mencoba mengendalikannya. Saya hanya membuka jalan agar ia mengungkapkan kebenarannya sendiri. Karena orang mabuk tidak bisa menyimpan rahasia selamanya. Setelah makan, saya naik ke atas untuk menidurkan anak saya. Bima berbaring di sofa, meletakkan tangan di dahinya, dan bernapas dengan teratur. Saya memandangnya lama. Pria ini pernah membuat saya percaya bahwa pernikahan adalah tempat perlindungan yang damai. Saya mendekat dengan hati-hati dan membuka dompetnya. Bukan karena penasaran, tetapi karena butuh konfirmasi. Di dalam dompetnya ada setumpuk uang kertas baru yang masih kaku. Tidak seperti biasanya, karena ia lebih sering menggunakan kartu daripada uang tunai. Setelah dihitung, ada sekitar 3 juta rupiah dan 2 lembar struk. Satu adalah struk makan malam di restoran mewah, dan yang lainnya adalah struk hotel. Tanggal dan waktunya pukul 17.30. Tepat pada saat ia mengirim pesan kepada saya bahwa ia sedang ada rapat mendadak di proyek Cikarang. Saya menarik napas dalam-dalam, mengembalikan semuanya ke tempat semula, lalu memotret kedua struk itu dengan ponsel saya. Tidak perlu menjadikannya bukti sekarang. Cukup disimpan untuk dikeluarkan pada waktu dan tempat yang tepat. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dan memasak soto ayam. Suami saya masih meringkuk di tempat tidur, menderita karena mabuk. Saya memberikan segelas air lemon hangat dan berkata, "Bangun, makan sesuatu biar perutmu enakan." Ia menggerutu, kepalaku pusing. Semalam sepertinya aku terlalu banyak minum."
Saya tersenyum. Siapa suruh menjamu klien? Pasti lelah sekali, ya. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan menghindari tatapan mata saya. Saya tahu ia takut tatapan saya akan mengatakan semua hal yang tidak berani ia dengar. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya merawatnya dalam diam, seperti seorang istri yang bijaksana, dan keheningan itulah yang membuatnya lebih bingung daripada omelan manapun. Siang itu, setelah mengantar anak saya les, saya mampir ke kafe milik seorang teman baik saya, Mbak Dewi. Dulu ia bekerja sebagai detektif swasta, tapi sekarang sudah berhenti dan membuka kafe. Kami teman kuliah, dan ia mengenal saya sejak saya masih seorang mahasiswi pemalu dan pendiam. Begitu saya duduk, ia langsung bertanya, "Lihat wajahmu, pasti ada masalah. Gara-gara suamimu lagi?" Saya tersenyum pahit. "Mbak, siapa sih orang yang sudah menikah yang pernah membayangkan akan duduk di sini membicarakan suaminya?" Saya menceritakan semuanya kepada Mbak Dewi. Dari transfer kerania kelinciku hingga struk hotel. Dan cerita bagaimana saya berpura-pura bodoh selama 2 tahun sambil menunggu kesempatan. Mbak Dewi mengangguk. "Bagus. Kamu tidak terburu-buru, wanita akan kalah kalau tergesa-gesa." Lalu ia memberikan sebuah penawaran. "Kamu butuh informasi yang lebih konkret. Aku punya kenalan di bidang ini. Mereka bisa bekerja dengan rapi tanpa meninggalkan jejak." Saya ragu sejenak. Sebagian dari diri saya ingin berhenti karena sudah tahu kebenarannya, tetapi sisi lain yang terluka dan terhina mendorong saya untuk terus maju sampai akhir. Saya mengangguk. Saya tidak mau membuat keributan. Saya hanya butuh cukup bukti, agar saat saya mencabut pedang, mereka tidak punya jalan untuk mundur. Mbak Dewi menatap saya lama, lalu berkata, "Kamu bukan lagi gadis lugu yang suka melamun, ya? Tapi itu bagus. Pada akhirnya, semua orang harus tumbuh dewasa, bahkan dalam proses kehancuran sekalipun." Malam itu, saat pulang, saya kembali menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi kali ini, saya mengurangi takaran minuman, menggantinya dengan air putih, dan mengamatinya. Porsi makan Bima berkurang, ia masih terlihat lelah dan gelisah, tetapi tatapan matanya saat menatap saya terasa berbeda. Ada kewaspadaan. Saya tahu ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan saat itulah saya sadar bahwa saya mulai memegang kendali permainan ini, tanpa tergesa-gesa, tanpa berteriak. Hanya ada seorang istri yang memegang semua kartu, dan seorang suami yang mulai merasa takut di rumahnya sendiri. Saya teringat sebuah kutipan yang pernah saya baca. Saat seorang wanita diam, saat itulah ia paling berbahaya. Dulu saya tidak percaya. Saya pikir diam adalah kelemahan, kesabaran yang bodoh, tapi sekarang saya mengerti bahwa diam, jika digunakan dengan benar, adalah senjata yang bisa menembus jantung seorang pengkhianat tanpa perlu berteriak, dan itulah yang sedang saya lakukan. Senin siang, sebuah pesan masuk dari Mbak Dewi. "Sudah siap. Foto dan informasinya sudah cukup terkumpul. Tidak akan kukirim lewat internet, akan kuberikan dalam bentuk cetak. Kita harus ekstra hati-hati." Saya duduk di sudut kafe yang sepi. Mbak Dewi meletakkan sebuah amplop tebal tanpa nama penerima di depan saya. Saat tangan saya menyentuh amplop itu, rasanya seperti ribuan jarum menusuk jantung saya. Saya sudah tahu kebenarannya, tetapi menghadapi setiap lembar foto yang tercetak jelas, setiap baris pesan teks, membuat tenggorokan saya tercekat. Di dalam amplop itu ada foto Bima keluar dari sebuah apartemen mewah. Di sampingnya ada wanita dengan riasan tebal dan pakaian modis, Rania kelinciku. Ada foto ia membungkuk untuk mengikat tali sepatu wanita itu, ada juga foto ia merangkul pinggangnya saat menyeberang jalan. Ada juga foto mereka berdua membawa anak perempuan itu ke mall, berbelanja, makan, dan berfoto bersama. Tidak ada yang melihat saya, tetapi saya melihat segalanya. Semakin saya melihat, semakin saya menjadi tenang. Tenang yang mengerikan, karena hati saya tidak lagi terasa sakit. Malam itu, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya menyiapkan makan malam yang sangat istimewa. Bihun goreng spesial yang pertama kali saya pelajari cara membuatnya, tumis daging sapi dengan kangkung yang katanya baik untuk kesehatannya, dan sup jamur bening dengan aroma jahe yang lembut. Saya membuka sebotol anggur dan mengisi 2 gelas penuh. Saat ia pulang,
Ia tampak sedikit terkejut. Loh, ada acara apa? Kenapa masak besar begini? Saya tersenyum. Hanya ingin suasana baru. Sudah lama juga kita tidak makan malam yang layak, kan? Ia tertawa keras. Istriku jadi seromantis ini, besok matahari bisa terbit dari barat. Saya hanya tersenyum dan tidak menjawab. Selama makan, saya tidak menyinggung sedikit pun tentang Rania Kelinciku. Saya bertanya tentang pekerjaannya, tentang proyek Cikarang yang sering ia sebutkan. Ia menjawab terbata-bata, lalu mengangkat gelas anggurnya untuk menutupi bibirnya. Matanya menghindari tatapan saya. Saya tahu ia mulai panik. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka satu persatu foto yang dikirim Mbak Dewi, memotret ulang beberapa di antaranya dengan jelas, menyimpannya di komputer pribadi, dan memasang kata sandi yang sangat sederhana. Nama anak saya, dengan semua huruf kapital. Saya mulai menulis surat dengan tangan. Bukan untuk dikirim, hanya untuk disimpan. Di dalam surat itu tercatat dengan jelas tanggal, waktu, tempat, jumlah transfer, dan hubungan antara dia dan Rania Kelinciku. Tentang wanita itu yang menerima 20 juta rupiah setiap bulan darinya, tinggal di apartemen mewah, mengendarai mobil impor, dan menerima hadiah setiap hari. Jadi saya tidak menulis dengan bahasa tuduhan atau tangisan. Saya menulisnya dengan jelas, penuh bukti, dan tanpa ambiguitas, seolah seorang akuntan melaporkan buku besar perusahaan. Lalu, saya memasukkan surat itu ke dalam brankas kecil di kamar dan menguncinya. Di luar, saya menempelkan secarik kertas kecil. Buka hanya ketika minuman keras tidak ada lagi di sini. Saya tahu Bima tidak akan berani membukanya, tapi saya tetap menuliskannya. Itu adalah langkah pertama dalam rencana saya untuk membuatnya mengerti bahwa saya bukan lagi istri penurut seperti 2 tahun yang lalu. 3 hari kemudian, saat masuk ke dapur, saya sengaja meninggalkan ponsel saya di atas meja makan. Saat itu, ponsel saya sedang membuka halaman situs web internal sebuah perusahaan properti, halaman penjualan apartemen. Saya mendengar langkah kakinya berhenti di samping meja, suara sentuhan ringan di layar, lalu hening. Saat saya keluar, ia bertanya dengan pura-pura santai, "Lagi cari rumah, ya?" "Kenapa?" Saya menatapnya dan menjawab seolah tidak terjadi apa-apa, kupikir mungkin suatu saat kita perlu cari tempat lain. Kita tidak bisa selamanya tinggal di satu tempat, kan? Ia tertawa paksa dan menenggak air berkali-kali, seperti orang yang kesulitan menelan sesuatu. Saya tahu. Ia mulai cemas. Beberapa hari kemudian, saya membiarkan anak saya bermain di dekat meja kerja Bima. Saya membiarkan anak itu bermain dengan beberapa lembar kertas dan pulpen, dan tanpa sengaja menyentuh dompet kulit ayahnya. Anak saya membawa dompet itu dan memamerkannya. "Ma, di dompet ayah ada foto anak perempuan sama tante-tante." Saya tersenyum tanpa banyak bereaksi sambil mengambil dompet itu. Mungkin ayah hanya foto bareng saja. Jangan dikotori ya, Nak." Malam itu, Bima yang pertama kali membuka suara. "Sayang, kalau kamu ada unek-unek sama aku, bilang saja. Aku tidak mau kamu mikir yang aneh-aneh dan jadi sedih." Saya tetap tenang. Aku tidak mikir apa-apa. Setiap orang punya pilihan masing-masing, dan aku cukup kalau kamu setiap malam pulang ke rumah dan makan bersama istri dan anakmu. Sampai di situ, saya menatap matanya lekat-lekat. Hal-hal lain, biarlah waktu yang menjawab. Bima terdiam. Saya melihat kilat ketakutan melintas di matanya, meskipun ia berusaha cepat-cepat menyembunyikannya. Saya tidak memaksanya mengaku. Saya juga tidak menuntut permintaan maaf. Saya membiarkannya hidup dalam kecemasan. Membuatnya melirik saya setiap kali ia memegang ponsel, membuatnya gemetar karena cemas bahwa setiap janjinya dengan Rania Kelinciku diawasi oleh seseorang. Dan saya tahu, orang yang terbiasa menipu sepertinya tidak akan tahan dengan perasaan tertangkap basah oleh orang lain. Dan saat itulah saya mulai membalikkan keadaan. Ulang tahun Bima tahun ini jatuh pada Sabtu malam. Hari libur, dan anak saya kebetulan baru selesai ujian akhir. Seperti yang selalu saya katakan kepada orang-orang, ini adalah kesempatan ideal untuk makan malam keluarga. Saya yang pertama kali mengusulkan untuk merayakan ulang tahunnya di rumah. Tanpa makan di luar, tanpa restoran, tanpa pesta dengan teman-teman,
hanya makan malam sederhana dan hangat untuk kami bertiga. Ia tampak terkejut dengan usulan saya. "Ho, biasanya kan aku minum-minum sama teman-teman tim teknis. Kamu kan tidak pernah repot-repot merayakannya." Saya tersenyum ringan. Dulu aku tidak tahu betapa berharganya momen-momen seperti ini. Tahun ini rasanya berbeda. Lagi pula, Bagas juga ingin ulang tahun ayah dirayakan di rumah. Saya sengaja mengatakannya, agar anak saya bisa mendengarnya. Anak itu berlari dan memeluk kaki ayahnya. "Ayah, di rumah saja ya. Aku sudah gambar hadiah untuk ayah." Bima tersenyum paksa dan mengelus kepala anaknya. Tentu saja ia tidak bisa menolak. Saya mempersiapkan pesta itu hampir seperti acara resmi. Saya membersihkan ulang rumah, mengganti sarung bantal baru, menaruh bunga di meja makan, dan memilih makanan kesukaannya. Iga bakar madu, udang bakar mentega bawang putih, capcay, dan saya memesan kue sederhana dengan tulisan, "Selamat ulang tahun, Ayah. Keluarga selalu ada di sisimu." Tulisan itu mungkin terdengar manis, tetapi sebenarnya itu adalah jebakan yang saya siapkan, bukan untuk menjeratnya, tetapi untuk memancing rasa bersalah yang sudah tertanam dalam di benaknya beberapa hari terakhir. Saya juga mengundang satu tamu istimewa. Teman kuliah saya, Mbak Maya. Ia sekarang bekerja sebagai jurnalis profesional yang menangani masalah pernikahan dan keluarga. Ia baru saja bercerai karena suaminya selingkuh, dan ia sangat pandai melihat kebohongan di balik senyuman. Saya mengatakan kepada Bima bahwa Mbak Maya adalah teman lama yang kebetulan lewat dan ingin mampir memberikan hadiah ulang tahun. Bima tidak menolak, tetapi sejak Mbak Maya masuk ke rumah, tatapan matanya menjadi tidak wajar. Mbak Maya adalah orang yang cerdas dan tajam. Kurang dari 10 menit duduk di meja makan, ia dengan lihai bertanya kepada Bima, "Mas Bima, kerja di bidang konstruksi, ya? Pasti berat sekali. Kalau sering ke lapangan, istri dan anak di rumah tidak kesepian?" Bima tersenyum canggung dan menggaruk kepala. Ya kadang sibuk, tapi pada dasarnya saya berusaha meluangkan waktu untuk keluarga." Saya tersenyum ringan dan menyela, "Mas Bima sekarang sudah berubah, loh, Mbak. Sekarang lebih sering pulang cepat dan makan bareng aku dan Bagas." Aku sendiri sampai kaget. Mbak Maya, seolah mengerti maksud saya, tersenyum menatap saya. "Syukurlah kalau begitu. Membuat suami pulang ke rumah setiap malam itu juga sebuah seni. Kamu memang pintar, Citra." Bima menoleh ke arah saya. Matanya sejenak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ia diam. Saya memotong kue dan membagikannya kepada semua orang. Sambil memberikan piring Bima, saya berkata lirih, "Terima kasih sudah menjadi ayah untuk anak kita, dan terima kasih sudah membuatku belajar banyak hal." Saya tidak mengatakan terima kasih sudah mencintaiku atau terima kasih sudah setia. Saya memotong kalimat itu dan melihat tangannya menegang. Setelah makan, saya mengeluarkan hadiah ulang tahun yang sudah saya siapkan. Sebuah kemeja merek ternama berwarna biru langit muda kesukaannya. Saya memilih ukuran yang pas dan model kerah yang sering ia pakai, membungkusnya dalam kotak yang cantik, dan mengikatnya dengan pita. Bima membuka kotak itu, dan begitu melihat kemejanya, ia tertawa lebar. "Sudah kuduga kamu pasti tahu seleraku." Saya menjawab dengan lembut, "Apalagi selain kesukaanmu? Kalau aku yang hidup bersamamu tidak tahu itu, bagaimana aku bisa bertahan selama bertahun-tahun ini?" Saya mengucapkan kata-kata itu perlahan, satu persatu, tidak tajam, tetapi setajam pisau. Mbak Maya mengedipkan mata menatap saya, lalu tertawa keras. Bima sedikit tersentak. Saya tahu banyak pikiran berkecamuk di kepalanya. Apa yang aku tahu? Apa yang akan kulakukan? Apakah Mbak Maya juga tahu? Saya membiarkannya tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Malam itu, setelah tamu pulang dan anak saya tidur, saat saya sedang mencuci piring di dapur, Bima turun membawa segelas air. "Kamu aneh akhir-akhir ini, tidak bisa ditebak. Biasanya kamu tidak pernah merayakan ulang tahunku seperti ini." Saya menatapnya dan perlahan mengeringkan tangan. Dulu aku berpikir naif. Kupikir kalau tulus, aku bisa menjaga seseorang. Tapi sekarang aku tahu, aku harus belajar menjadi sedikit lebih pintar.
Bima ragu-ragu. Kamu curiga sesuatu padaku? Saya menggelengkan kepala. Tatapan saya tenang. Kalau aku curiga, menurutmu aku masih akan di sini, memasakkan makan malam untukmu setiap hari? Ia terdiam. Saya berbalik dan naik ke kamar, dan sejak saat itu saya tahu rencana saya mulai berhasil. Saya tidak perlu menuduh. Saya hanya perlu menabur benih kecemasan dan membiarkannya tumbuh sendiri di dalam hatinya. Dengan ketakutan bahwa saya tahu banyak hal, tetapi tidak pernah membuka mulut. Beberapa hari setelah pesta itu, Bima sendiri yang membatalkan janji Jumat malamnya. Ia mengirim pesan, ada urusan keluarga, malam ini tidak bisa pergi. Saya tidak sengaja melirik layar ponselnya, dan memastikan bahwa nama penerima pesan itu tidak lain adalah Rania Kelinciku. Ia mulai mundur. Karena ia tidak lagi yakin apa yang saya pikirkan. Sejak pesta ulang tahun itu, saya tahu persis Bima mulai kehilangan arah. Ia hidup seperti orang yang dikejar kamera pengawas tak terlihat. Setiap langkah, setiap panggilan telepon, setiap pesan teks menjadi lebih hati-hati dari sebelumnya, dan ia tidak lagi masuk ke rumah dengan riang seperti dulu. Matanya kadang bergetar cemas, terutama saat saya duduk diam membaca buku atau tertawa sendiri saat melihat ponsel. Perasaan tertangkap basah tetapi tidak tahu seberapa banyak bukti yang dipegang lawan. Itulah obat yang membuat pengkhianat sepertinya tidak bisa tidur nyenyak. Dan saya tahu, inilah saatnya untuk melancarkan langkah berikutnya. Saya meminta tolong teman jurnalis saya, Mbak Maya, yang datang ke pesta ulang tahun itu, untuk mengirimkan sebuah kotak kado kecil ke alamat Rania Kelinciku, tentu saja bukan atas nama saya. Mbak Maya punya koneksi dengan jasa pengiriman pribadi, sehingga pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan rapi tanpa jejak. Di dalam kotak itu ada setumpuk tipis dokumen. Tanpa surat, tanpa memo, hanya beberapa lembar foto berwarna yang dicetak dengan jelas. Foto Rania Kelinciku bergandengan tangan dengan Bima keluar dari hotel, foto Bima menggendong putrinya di mall, struk restoran, struk transfer, dan foto yang diperbesar dari riwayat transfer 20 juta rupiah setiap bulan dari rekening Bima. Semuanya tersusun rapi dalam amplop putih, dan di bagian depan hanya tertulis satu baris dengan pulpen tinta hitam, menghilang diam-diam atau tanggung sendiri akibatnya. Tidak ada nama pengirim, tidak ada nomor telepon. Mbak Maya menatap saya dan menghela napas. Kamu yakin? Saya mengangguk. Orang seperti dia mungkin tidak takut pada istri sah sepertiku, tapi dia pasti takut kehilangan uang, kehilangan sandaran, dan takut aibnya tersebar. Aku tidak perlu berkelahi. Aku hanya perlu membuatnya takut dan mundur dengan sendirinya. Mbak Maya tersenyum pahit. Kamu benar-benar sudah jadi dingin. Seharusnya kamu menulis buku, bukan jadi akuntan. Saya ikut tersenyum, tetapi hati saya sedang dingin. Karena saya tahu, seorang wanita baru akan menjadi menakutkan ketika ia didorong hingga ke dasar kesabarannya. 2 hari kemudian, sekitar jam 9 malam, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, dan begitu masuk rumah, ia langsung ke kamar, berganti pakaian, lalu berbaring sambil menghela napas. Saya naik ke atas membawa air. Kenapa terlambat sekali hari ini? Ia menggelengkan kepala. Suaranya serak karena lelah. Ada sedikit masalah di proyek. Saya tahu ia berbohong. Karena beberapa jam sebelumnya, saya sudah menerima pesan dari Mbak Maya, pengiriman sukses. Si kelinci yang terima langsung. Reaksi, wajah pucat, bicara tergagap. 30 menit kemudian, telepon seseorang dengan panik. Bicara 2 menit lalu banting ponsel. Saya membaca pesan itu dan hanya sedikit mengangkat sudut bibir. Gelombang pertama telah datang, dan kali ini, saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi selain membiarkan kedua pengkhianat itu hancur sendiri dalam kecurigaan dan ketakutan. Keesokan harinya, saya memperhatikan Bima terus memegang ponselnya, tetapi tidak berani menelepon, matanya gelisah. Kadang ia membuka aplikasi bank, lalu menutupnya lagi. Tangannya berkeringat padahal cuaca tidak panas. Ia tahu wanita itu menerima sesuatu, tetapi ia tidak tahu dari siapa. Dan yang membuatnya paling cemas adalah ia sama sekali tidak bisa menebak sejauh mana saya tahu. Malam itu, saat saya mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur seperti biasa, Bima di samping saya berbalik menghadap saya. Setelah hening sejenak, ia bertanya,
Kamu pernah mencurigaiku? Saya membuka mata. Suara saya seringan bulu. Tentu saja. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku ingin menunggu sampai orang itu merasa bersalah dengan sendirinya. Kalau aku bicara terlalu cepat, nanti kamu pikir aku mengada-ada, kan? Aku paling tidak suka hidup dengan harus meyakinkan orang lain. Ia meraih tangan saya. Tangannya sedikit gemetar. Kalau memang ada sesuatu, apa yang akan kamu lakukan? Saya berbalik dan menatap lurus ke matanya. Cahaya lampu kamar hanya cukup untuk memperlihatkan siluet kami. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku tidak akan mengejar-ngejar perselingkuhan, tidak akan menangis meraung-raung, tidak akan mengumbarnya kepada siapapun. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan kata demi kata, perlahan dan jelas, aku hanya akan membuat orang itu sadar apa yang telah ia hilangkan, sambil tetap menjaga harga dirinya yang terakhir. Bima terdiam, dan saya melepaskan tangan saya dari genggamannya, berbalik menghadap jendela. Jantung saya tidak lagi berdebar karena marah, hati saya sudah dingin dan tenang. Keesokan paginya, Bima bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak sarapan, dan tanpa sepatah kata pun, ia berganti pakaian dan bergegas keluar rumah. Dari jendela lantai 2, saya melihatnya masuk ke mobil, dan melaju kencang seperti orang yang sedang ada urusan mendesak. Jelas ia akan menemui Rania Kelinciku, dan saya semakin yakin, percakapan mereka tidak akan berjalan mulus. Siang harinya, sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Penelepon itu diam selama beberapa detik, lalu membuka suara. Suara seorang wanita yang tajam tetapi berusaha keras menjaga ketenangan. Apakah ini dengan istri Bapak Bima Perkasa? Saya langsung mengenalinya. Itu dia. Saya menjawab. Benar. Istrinya, baik di atas kertas maupun dalam kenyataan. Ada apa? Ia ragu-ragu. Maaf, jika ada sesuatu antara saya dan Mas Bima yang mengganggu ibu, saya tidak akan menghubunginya lagi. Mohon jangan memperbesar masalah ini. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya tersenyum ringan. Anda terlalu khawatir. Saya tidak punya waktu untuk memperbesar masalah. Cukup lakukan seperti yang baru saja Anda katakan. Ia terdiam sejenak, lalu menutup telepon. Saya duduk dan menuang segelas air, meminumnya seteguk. Hadiah saya telah sampai di tujuan dan memberikan efek yang persis seperti yang saya harapkan. Tanpa perlu berdebat, tanpa perlu bertemu, satu tekanan saja sudah cukup untuk membuat seekor rubah mundur ke dalam kegelapan. Sejak Rania Kelinciku menerima hadiah yang tidak diinginkan itu, Bima berubah drastis. Ia menjadi pendiam secara tidak wajar. Telepon tengah malam menghilang, pesan yang masuk ke ponselnya menjadi jarang, dan wajahnya kehilangan semangat seperti dulu. Saat makan malam, ia tidak lagi beralasan proyek atau jamuan klien. Ia makan dengan tenang, lalu naik ke kamar dan berbaring sendirian, menarik selimut hingga menutupi kepala seolah ingin menghindari seluruh dunia. Suatu malam, saya mendengarnya mengigaukan sebuah nama saat tidur. Tanpa perlu menebak, saya tahu nama siapa itu. Suatu malam saat hujan gerimis, ketika saya sedang melipat pakaian di kamar, Bima masuk dengan wajah muram. Sibuk? Tanyanya. Suaranya serak. Saya meletakkan pakaian dan berkata tanpa menatapnya, kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Aku mendengarkan. Ia duduk di tepi tempat tidur dan menunduk. Tercium aroma alkohol yang samar tapi tidak menyengat. Mungkin ia baru minum segelas. Kamu membenciku? Saya terdiam sejenak, lalu bertanya balik, menurutmu, aku masih punya perasaan sebesar itu untuk membencimu? Ia menghela napas. Matanya masih menatap lantai. Maaf. Aku benar-benar tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Saya menatapnya. Mata saya tidak lagi dingin. Kini hanya ada ruang kosong di sana. Seperti melihat orang yang pernah sangat dekat tetapi kini begitu asing. Sampai sejauh mana? Coba katakan dengan jelas. Ia ragu selama beberapa detik, lalu mulai bercerita perlahan. Rania itu desainer interior. Kami bertemu saat tender proyek. Awalnya hanya bicara soal pekerjaan, tapi setelah beberapa kali mengobrol, dia banyak curhat. Aku merasa seperti bertemu orang yang memahamiku. Saya tertawa sinis. Berarti aku yang selama 6 tahun memasak, mencuci,
Dan mengurus anak di rumah ini tidak memahamimu, begitu? Ia terdiam. Pertanyaan itu seperti tamparan tanpa jejak, lalu, lanjut saya. Siapa yang memulai? Aku. Tapi tidak disengaja. Dia juga tahu aku sudah berkeluarga. Tapi kami tidak bisa berhenti. Saya mengangguk. Tidak terkejut. Anak itu? Anakmu? Ia buru-buru menggeleng. Bukan. Itu anaknya. Mantan suaminya pergi saat dia masih kecil. Aku hanya membantu biaya sewa rumah dan biaya hidup, sesekali mengajaknya jalan-jalan. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Aku bersumpah. Saya tertawa hampa. Tawa kering yang tidak gembira, juga tidak marah. Tapi kamu tetap mengiriminya 20 juta rupiah setiap bulan selama 2 tahun. Lebih banyak dari uang yang kamu berikan padaku untuk membesarkan anakmu. Bima membungkuk, seluruh tubuhnya gemetar. Aku salah. Aku benar-benar tidak punya alibi. Sejak kamu mulai diam, aku tahu kamu sudah menyadari sesuatu. Tapi aku takut, aku pengecut. Aku tahu kalau kamu membuka mulut, aku tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Saya melihat pria yang bahunya pernah menjadi sandaran saya kini menunduk seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Semua harga diri, semua martabat seorang pria telah terkikis oleh rasa takut. Tapi anehnya, saya merasakan kehampaan, bukan kemenangan. Saya bertanya, kamu masih berhubungan dengannya? Tidak, sejak hari ia menerima foto-foto itu, ia menangis hebat. Ia bilang tidak mau aibnya tersebar, tidak mau putrinya tumbuh di tengah gosip seperti itu. Dia memutuskan kontak. Nomorku juga diblokir. Lalu kamu, apa kamu mau terus? Ia mengangkat kepala, matanya penuh air mata. Entah karena alkohol atau penyesalan yang tulus, saya tidak tahu, aku tidak tahu. Setelah semua ini, aku baru sadar betapa bodohnya aku. Orang yang setiap hari ada di sisiku adalah orang yang paling terluka. Saya tidak menghiburnya atau menepuk pundaknya. Saya hanya berkata, aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku butuh kamu yang hidup dengan tanggung jawab. Bukan untukku, tapi untuk anak kita. Bagas tumbuh setiap hari, ia melihat dan belajar. Aku tidak mau anakku nanti menjadi pria yang tidak bisa menghargai keluarga seperti kamu. Ia menangis. Pertama kalinya dalam beberapa tahun pernikahan, saya melihatnya menangis seperti itu. Air mata seorang pria yang takut kehilangan segalanya mungkin tulus, tetapi saya tidak lagi berani mempercayainya. Malam itu, Bima tidur di ruang tamu. Bukan saya yang mengusirnya, tetapi ia sendiri yang berbaring di sana. Saya berbaring sendirian di tempat tidur, merenungkan kata-katanya. Ada bagian yang tulus, ada bagian yang dibuat-buat, tetapi mungkin juga itu adalah permintaan pertolongan naluriah saat jatuh ke titik terendah. Ketika seorang wanita yang dikhianati tidak lagi meneteskan air mata, ia juga melepaskan keinginan untuk mendapatkan kembali sesuatu. Saya tahu saya menang. Tetapi kemenangan ini tidak membuat saya bahagia. Karena yang kalah adalah pernikahan itu sendiri, sesuatu yang pernah saya coba pertahankan dengan segenap hati. Saya tidak pergi, saya hanya memilih untuk menyingkir sejenak. Seorang istri yang dikhianati bisa berteriak, membanting barang, atau pergi begitu saja tanpa pamit. Tapi saya memilih mundur secara terencana. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menguji bagaimana Bima hidup saat saya tidak ada di rumah ini, dan apakah anak saya benar-benar membutuhkan ayah seperti itu. Saya meninggalkan secarik catatan di meja makan, aku ke rumah ibu selama 3 hari. Sepertinya Bagas juga butuh udara baru. Makanan sudah kusiapkan di kulkas, tolong jaga dia baik-baik. Jangan lupa. Tanpa sepatah kata celaan, tanpa penjelasan alasan, hanya seperti perjalanan mendadak. Dan pagi itu, saya membawa anak saya ke rumah ibu. Ibu saya tinggal sendiri, tetapi ia adalah wanita yang bijaksana, pendiam, namun tajam. Melihat mata saya yang sembab, ia bertanya pelan, bertengkar lagi dengan suamimu? Saya tersenyum pahit. Tidak, Bu. Aku hanya sedang menguji, apakah dia bisa menjaga anak kami dengan baik kalau aku tidak ada. Ibu tidak bertanya lebih lanjut, hanya menuangkan teh dan menghela napas. Beliau juga pernah mengalaminya, jadi beliau mengerti hal-hal yang tidak perlu saya jelaskan dengan kata-kata. Malam pertama meninggalkan rumah, saya melakukan panggilan video dengan anak saya,
Bima yang mengangkat. Ia mengenakan kaos oblong, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak lelah. Anak saya duduk di sebelahnya dan tersenyum ceria melihat saya. "Mama, hari ini ayah beliin ayam goreng." Saya mengangguk. "Enak, nak?" "Iya. Tapi tadi ayah hampir lupa jemput aku. Ibu guru sampai telepon," kata Bagas. Saya melirik cepat ke wajah Bima. Wajahnya memerah dan ia buru-buru membela diri. "Ayah sibuk ada rapat. Lain kali tidak akan lupa lagi." Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mencatat fakta itu dalam hati. Anak-anak bisa memaafkan, tetapi orang dewasa harus mengingat. Satu kesalahan orang tua bisa menjadi luka seumur hidup bagi seorang anak. Hari kedua di rumah ibu, saya pergi ke pasar pagi-pagi bersama ibu. Saya berpura-pura biasa saja, tetapi hati saya seberat batu. Setiap saat jauh dari anak saya merasa cemas. Meskipun saya tahu ada ayahnya di sampingnya, sekitar tengah hari, Mbak Maya menelepon. "Citra, kamu di mana?" "Lagi di rumah ibu, beberapa hari." "Kenapa, Mbak?" Suara Mbak Maya menjadi serius. "Sepertinya kamu harus tahu ini. Kemarin aku tidak sengaja melihat Rania kelinciku di kompleks apartemen yang dulu kita awasi. Dia tidak lagi mengendarai mobil mewah, wajahnya kuyu, dan dia menggendong putrinya sambil kehujanan menunggu taksi online." Saya terdiam. "Bukan itu saja," lanjut Mbak Maya. "Sepertinya dia sedang bersiap-siap pindah. Tidak ada yang membantunya, dia mengemasi barang-barangnya sendirian. Sepertinya dia benar-benar memutuskan hubungan." Saya tidak tahu harus senang atau sedih. Wanita itu, yang selama 2 tahun menyusup ke dalam pernikahan saya, kini mundur diam-diam seperti bayangan yang tidak pernah ada. Tetapi jika semua itu, hanya dengan sebuah amplop berisi beberapa lembar foto, sudah cukup untuk membuatnya berbalik, seberapa besar ia mencintai Bima, atau apakah ia hanya mencintai dompetnya? Dan apakah Bima sudah jera dengan kejadian ini? Ataukah ia hanya berpura-pura menyesal agar saya kembali? Malam ketiga, saya menelepon anak saya seperti biasa. Tetapi kali ini, yang mengangkat telepon adalah Ibu Bima, ibu mertua saya. "Citra, kamu di mana?" Saya terkejut sejenak. "Iya, Bu. Saya di rumah ibu saya." "Iya, tapi kalau mau pergi ke rumah ibumu, setidaknya bilang dulu." Hari ini seharian Bima tidak menjemput anaknya. Ibu baru tahu setelah ditelepon dari TK, ibu yang lari menjemputnya. Sampai di rumah, dia terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak, demamnya tinggi sekali. Tidak makan, tidak minum. Saya tertegun. "Kenapa, Bu?" "Sepertinya dia sakit parah." Ibu tanya sudah minum obat atau belum, dia hanya menggeleng. Katanya tidak apa-apa, tapi keringatnya deras sekali. "Citra, cepat pulang." Dia memang salah. Tapi kasihan juga kalau suamimu sakit tidak ada yang menemani. Saya terdiam. Ratusan pikiran melintas di kepala saya. Saya tidak tahu seberapa benar yang dikatakan ibu mertua, tetapi jika Bima benar-benar sakit, tidak makan apa-apa, dan tidak mengurus anaknya, maka orang yang paling patut disalahkan adalah saya. Karena saya sengaja membiarkannya. Saya bergegas mengemasi barang-barang dan naik bus terakhir menuju Jakarta malam itu. Saya tiba di rumah hampir jam 11 malam. Pintu tidak terkunci, ruang tamu gelap, tetapi ada cahaya samar dari kamar tidur. Saya masuk. Bima meringkuk di tempat tidur, bantalnya basah oleh keringat, matanya terpejam, dan napasnya berat. Di samping kepalanya ada obat penurun panas yang belum dibuka, dan segelas air dingin yang belum diminum setetes pun. Saya tidak memanggilnya, hanya mendekat perlahan dan meletakkan tangan di dahinya. Panas seperti bara. Saya mengambil handuk, membasahinya dengan air, dan menyeka wajahnya, lalu mengambil obat penurun panas, mendekatkannya ke bibirnya, dan memanggil dengan lirih. "Mas Bima, bangun, minum obat." Ia membuka mata dengan sayu dan menatap saya. Suaranya pecah. "Citra, kamu pulang. Minum obat dulu. Panasmu tinggi sekali." Ia memegang tangan saya dengan lemah. "Kukira kamu tidak akan kembali lagi." Saya menatapnya lama. Sesaat, saya melihat Bima yang sangat berbeda. Bukan pria yang berkhianat, tetapi seorang suami yang sakit.
yang mendambakan semangkuk bubur hangat dan sentuhan tangan istrinya. Saya berbalik agar ia tidak melihat mata saya yang memerah. Saya tidak memaafkan, tetapi saya masih istrinya, dan ibu dari anak kami, saya tidak meninggalkannya. Hanya saja, saya sedang melihat, apakah setelah penyakit ini berakhir, masih ada kekuatan tersisa untuk menyatukan kembali kepingan hati yang hancur. Bima sakit selama 2 hari sebelum demamnya turun. Saya tetap merawatnya, tetapi tidak banyak bicara atau bertanya berlebihan. Saya hanya setia pada peran sebagai istri yang bertanggung jawab, menyuapinya bubur sesendok demi sesendok, menyeka dahinya, dan memberinya obat tepat waktu. Tetapi tatapan mata saya tidak lagi hangat. Semua yang saya lakukan sempurna, tetapi dingin seperti perawat asing. Bima tahu itu, dan ia mulai takut. Setiap kali saya meninggalkan kamar, ia menatap saya seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk dan tidak bisa membedakan kenyataan dan mimpi. Kadang ia memanggil saya, lalu dengan suara sangat pelan, memegang tangan saya dan bertanya, "Kamu masih marah padaku?" Saya menjawab, "Aku tidak marah. Aku hanya sedang berpikir." "Berpikir apa? Apakah kita harus terus hidup sebagai suami istri atau tidak?" Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, saya melihat Bima tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena tubuhnya lemah, tetapi karena ia mengerti bahwa alibi apapun saat ini hanya akan membuat saya semakin meremehkannya. Siang itu, ibu mertua datang. Begitu melihat saya, beliau berkata ragu-ragu, "Nak, kapan kamu datang? Kenapa tidak telepon ibu dulu?" "Iya, Bu," katanya Mas Bima demam. Saya tidak tenang setelah dengar ibu yang ditelepon dari TK, jadi saya langsung pulang. Ibu mertua menghela napas dan duduk di kursi. Dia jadi aneh beberapa hari ini. Matanya sembab, makannya juga sedikit. Ibu tanya ada apa, dia hanya bilang dia sedang dihukum karena kesalahannya. Saya tidak mengatakan apa-apa. "Citra," lanjut ibu mertua. "Ibu tahu ada sesuatu antara kalian berdua. Ini bukan urusan ibu untuk ikut campur, tapi kalau bisa, berilah kesempatan satu sama lain sekali lagi. Bagaimanapun, anak kalian masih kecil." Saya menatap mata yang penuh keriput itu, mata seorang wanita yang sudah makan asam garam kehidupan. "Bu, saya bukan orang yang akan pergi begitu saja karena marah. Saya sudah diam selama 2 tahun. Yang saya butuhkan bukan sepatah kata maaf, tetapi perubahan yang tulus." Ibu mertua tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk, tetapi saya tahu ada ketakutan di hatinya, karena saya tidak pernah sedingin ini sebelumnya. Bima cepat pulih. Mungkin karena ia tahu ia tidak punya tempat lagi untuk mundur. Ia bangun pagi-pagi untuk mengantar anak ke TK, berbelanja, membantu saya memasak, dan bahkan dengan sukarela mencuci piring, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak menikah. Ia lebih banyak tersenyum, tetapi tidak lagi sembrono seperti dulu. Ia memanggil saya sayang dengan suara pelan. Ia melakukan segalanya seperti orang yang sedang memperbaiki reruntuhan di tengah kebingungan. Tetapi saya belum tersenyum padanya. Saya mengamati setiap langkahnya, setiap perubahannya. Saya mengakuinya, tetapi tidak terburu-buru memaafkan. Saya tahu orang bisa berubah, tetapi saya juga tahu bahwa sifat asli hanya akan berbelok arah jika ada guncangan yang sangat besar. Dan guncangan itu akan saya ciptakan. Malam itu, saat seluruh keluarga sedang makan, saya meletakkan sebuah map tipis di atas meja. "Ada yang mau saya sampaikan." Bima dan ibu mertua mengangkat kepala bersamaan. Tim HRD di kantor memberitahukan bahwa minggu depan ada pelatihan kerja ke Bali. Selama seminggu. Bima sedikit mengerutkan kening. "Pergi sendiri?" "Tim berempat, tapi saya akan dapat kamar sendiri. Ini pelatihan yang cukup penting, jadi saya mau pergi." Ibu mertua mengangguk. "Bagus itu. Belajar lagi itu bagus." Saya menatap Bima. "Tolong jaga Bagas baik-baik." Ia sedikit panik. Iya. Tentu saja." Saya menatapnya lekat-lekat. "Aku ingin melihat bagaimana kamu bertahan saat aku tidak di sini. Aku tidak mau saat aku kembali, semuanya masih sama seperti dulu." "Tidak, sayang," katanya buru-buru. "Aku bisa, aku janji." Saya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya tersenyum. Senyuman yang bahkan membuat ibu mertua bergidik.
3 hari kemudian, saya benar-benar berangkat. Barang bawaan saya tidak banyak, tetapi di dalam koper ada sepucuk surat. Saya meletakkan surat itu di atas meja rias, masih dalam amplop tertutup. Di bagian luar tertulis, "Buka hanya ketika kamu merasa tidak bisa lagi menjalankan peran sebagai suami, bukan ancaman, melainkan ujian." Dan seperti dugaan saya, pada hari keempat saya meninggalkan rumah, Mbak Maya menelepon. "Citra, kamu di Bali, kan?" "Iya, kenapa, Mbak?" Suara Mbak Maya terdengar mendesak. "Sepertinya kamu harus tahu ini. Ada yang melihat Mas Bima. Di dekat kafe yang dulu itu, duduk dengan seorang wanita muda yang tidak dikenal. Bukan Rania Kelinciku, tapi sangat muda dan terlihat sangat akrab." Saya memejamkan mata. Bukan karena sakit, tetapi karena kecewa. Ternyata orang seperti Bima bukanlah kesalahan sekali, melainkan sifat yang tidak bisa diperbaiki. Malam itu, saya duduk sendirian di balkon hotel. Angin laut yang menerpa rambut saya terasa sedingin kata-kata yang baru saja saya dengar. Pria bisa melakukan kesalahan sekali, tetapi jika yang kedua juga begitu, itu bukan kesalahan, melainkan pilihan. Saya membuka ponsel dan mengetik pesan. Surat di meja itu bukan kutulis untuk mengancam. Kutulis agar kamu tahu bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Saya menekan tombol kirim tanpa menunggu balasan. Kata-kata sudah habis, yang tersisa hanyalah tindakan. Saya tidak menunggu balasan, juga tidak mengharapkan penjelasan. Saya tahu tangan Bima pasti gemetar saat membaca tulisan tangan saya yang tertinggal di amplop surat itu, bukan karena terharu, melainkan karena takut. Pria yang selalu menganggap saya sebagai bayangan jinak yang menyetrika ke mejanya di belakang, yang menganggap diamku sebagai kepatuhan dan air mataku sebagai sesuatu yang mudah diredakan dengan beberapa kata maaf. Kini ia perlahan menyadari bahwa saya telah berubah, bukan lagi istri yang pasrah, melainkan istri yang mundur dengan perhitungan. Saya duduk di kamar hotel, memandangi lampu kota yang tumpah ke atas lautan. Suara ombak menghantam pantai dengan ritme yang teratur dan dingin. Rasanya akrab, mirip dengan suara yang saya dengar setiap malam selama 2 tahun, saat diam-diam menunggu suami saya pulang. Hari ini, dengan siapa dan di mana ia makan? Apakah ia sedikit pun memikirkan istrinya yang menunggu dalam gelap? Ponsel berdering. Nama penelepon, Bima Perkasa. Saya menarik napas sekali, lalu menekan tombol terima. Dari seberang tidak langsung terdengar suara. Hanya napas yang berat dan sedikit gemetar. Beberapa saat kemudian, ia berkata terbata-bata, "Citra, kamu angkat teleponnya." "Iya." "Ada apa?" "Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menulis surat seperti itu." Saya tidak bertanya sampai mana ia membacanya. Tidak perlu. Setiap kalimat di dalamnya sudah cukup untuk membuatnya terpukul. Surat itu berbunyi, "Mas Bima, jika kamu membaca surat ini, itu artinya aku tidak lagi ingin berbicara langsung denganmu. Dulu aku berpikir pengampunan adalah jalan untuk memperbaiki hubungan. Tapi aku salah. Pengampunan hanya berarti jika orang yang diampuni tahu nilainya. Aku diam selama 2 tahun, hidup seperti asisten rumah tangga. Memasak, mengajar anak, menuangkan minuman, dan memaksakan senyum. Aku tahu kamu berkhianat, aku tahu persis kamu berbohong, tapi aku tetap bertahan. Saat kamu sakit dan terbaring, aku kembali bukan karena kamu, tapi karena anak kita. Aku tidak bicara bukan karena tidak sakit, tapi karena tidak ada lagi harapan. Aku menulis surat ini bukan untuk mengancam cerai. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal terakhir. Jika setelah semua ini kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku, jangan cari aku lagi. Tapi jika kamu ingin mempertahankan keluarga, tunjukkan dengan tindakan, dengan ketulusan yang seharusnya dimiliki seorang suami. Bukan untuk diampuni, tapi untuk memulai kembali dari awal. Bima terisak di seberang telepon. "Citra, aku tahu. Aku tahu kamu tahu. Wanita kemarin itu bukan seperti yang kamu pikirkan." Saya diam. Ia melanjutkan. "Itu kenalan lama yang kebetulan bertemu di jalan. Kami hanya mengobrol beberapa menit, tidak ada maksud lain sama sekali. Tolong percaya padaku." "Mas Bima," potong saya. Suara saya begitu tenang hingga menakutkan. "Aku tidak peduli siapa wanita itu.
Yang aku pedulikan adalah fakta bahwa baru 4 hari aku meninggalkan rumah. Kamu sudah duduk dengan wanita asing, tertawa dan mengobrol dengan akrab. Kamu bilang kamu tahu kesalahanmu, tapi pria yang benar-benar tahu kesalahannya akan mengisolasi dirinya dari godaan. Sedangkan kamu, hanya beberapa langkah lagi dari akhir yang salah. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Dari seberang terdengar jelas desahan tak berdaya. Suara seorang pria yang sadar akan kehilangan sesuatu yang berharga tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mempertahankannya. Saya berkata, aku akan pulang hari Sabtu. Tapi meskipun aku pulang ke rumah, aku tidak akan tinggal di sana. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk diriku sendiri dan untuk anakku. Waktu untuk sendiri. Ia terperanjat. Citra, tolong jangan begitu. Apa yang kamu mau aku lakukan? Katakan saja. Aku akan melakukan semuanya, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah melirik wanita lain lagi. Aku akan memutuskan semua hubungan di luar pernikahan, aku akan memulai dari awal. Demi kamu, demi anak kita. Sumpah sudah cukup banyak, Mas Bima. Tapi kali ini, aku tidak butuh sumpah. Aku butuh semua kebohongan lenyap, saya menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Bukan karena kejam, tetapi karena saya tahu, ketika seorang wanita berhenti memohon suaminya untuk berubah, saat itulah ia mulai hidup untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi dan pergi ke pantai. Saya menyejakkan kaki telanjang di pasir basah. Dingin, tetapi kokoh. Hati saya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyesalan. Orang bilang, sekali seorang wanita sakit, ia akan terjaga seumur hidupnya. Saya telah terjaga, dan saya memilih untuk memulai kembali, bukan darinya, tetapi dari hati saya sendiri. Saya kembali pada Sabtu sore, langit mendung dan angin bertiup lembut, udara yang lembab seolah menandakan hujan akan segera turun. Saya duduk di kursi belakang taksi, memandangi kota dari balik jendela yang basah. Semuanya masih sama, tetapi saya bukan lagi saya yang 2 tahun lalu, wanita yang menghabiskan malam dengan air mata, yang patuh, yang menunggu berjam-jam hanya agar suaminya pulang untuk makan, kini telah menjadi wanita yang tahu cara berjalan sendiri, meskipun hatinya penuh luka. Mobil berhenti di depan rumah. Saya menyeret koper, menatap rumah yang familiar, yang pernah menjadi sarang, tetapi kini terasa seperti rumah kos. Hanya tempat singgah sementara emosi, bukan lagi tempat peristirahatan hati. Pintu tidak terkunci. Saat masuk, rumah itu sunyi senyap. Tidak ada tawa anak, tidak ada aroma masakan malam, semuanya sunyi yang menakutkan. Saya mengerutkan kening. Seharusnya Bagas sudah di rumah, biasanya ia akan berlari memeluk. Mas Bima, panggil saya keras. Bagas di mana? Tidak ada yang menjawab. Saya langsung naik ke kamar tidur. Kamarnya masih rapi, tetapi saat pandangan saya tertuju ke tempat tidur, saya membeku. Di atas tempat tidur, tergeletak sebuah amplop putih dengan rapi. Di bagian depan hanya tertulis 1 baris, untuk Citra. Kali ini benar-benar terjadi. Jantung saya sakit seolah diremas seseorang. Dengan tangan gemetar, saya mengambil amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat, tulisan tangan Bima yang familiar, yang selalu sedikit miring ke kiri saat ia tegang. Citra, jika kamu membaca tulisan ini, itu artinya aku tidak punya keberanian untuk menunggumu pulang dan menghadapimu. Aku tahu kamu tidak lagi percaya padaku. Dan aku mengerti bahwa aku tidak lagi pantas meminta maaf. Beberapa hari terakhir ini, aku hidup dalam ketakutan. Bukan takut kamu akan pergi. Aku takut kamu tidak lagi memiliki perasaan apapun terhadapku, bahkan kemarahan sekalipun. Saat kamu pergi dinas, aku memang hanya bertemu dengan kenalan lama, tapi tindakan yang tampak biasa itu memberiku sebuah kesadaran. Bahwa aku tidak lagi berhak melakukan tindakan apapun tanpa memikirkan perasaanmu. Kamu sudah memberiku terlalu banyak kesempatan. Dengan menahan diri, dengan diam, dengan bertahan. Tapi aku menganggapnya sebagai hak istimewa seorang pria. Aku menulis surat ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memberitahukan satu hal. Uang di rekening pribadiku sebesar 500 juta rupiah sudah kutransfer semua ke rekeningmu, kata sandinya adalah tanggal pernikahan kita.
Tabungan bersama kita sudah kutinggalkan atas nama Bagas, dan aku sudah mendaftarkanmu sebagai penanggung jawab utama di bank. Aku akan pergi sebentar. Bukan pergi jauh, hanya keluar dari rumah ini. Untuk memberimu dan Bagas ruang. Jangan khawatir soal Bagas. Ibu sudah setuju untuk merawatnya selama beberapa hari. Kamu istirahatlah yang cukup. Aku tahu, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah lagi terlihat sebagai suami di matamu. Tapi jika kamu mengizinkanku untuk tetap menjadi seorang ayah, itu sudah cukup bagiku, Bima. Tangan saya lemas, surat itu jatuh ke lantai. Saya tidak bisa menangis, tidak bisa bernapas. Sesuatu yang berat menekan dada saya. Bukan karena marah, tetapi karena fakta bahwa ia akhirnya memilih untuk mundur. Setelah 2 tahun pengkhianatan, untuk pertama kalinya ia tidak bersembunyi di balik permintaan maaf, tidak bersikeras, tidak merengek meminta kesempatan. Ia diam-diam berjalan keluar dari hidup saya. Tetapi yang paling menyakitkan adalah, saya tidak tahu harus senang atau sedih. Malam itu, saya berbaring sendirian di kamar yang kosong. Semua barang masih di tempatnya. Bantal untuk 2 orang, lemari yang terbagi 2 pasang sandal yang berjajar di samping tempat tidur. Hanya kehangatan pria yang telah bersama saya selama hampir 10 tahun yang hilang. Saya membuka ponsel dan masuk ke rekening bank. Seperti yang dikatakannya, 500 juta rupiah telah ditransfer ke rekening saya, dengan catatan, untuk Citra memulai kembali. Saya menatap tulisan itu lama. Uang tidak bisa menghapus kesalahannya, tetapi setidaknya saya mengerti bahwa ia telah belajar untuk menundukkan kepala, tidak lagi beralasan atau berdalih. Dan terkadang, kepergian itu sendiri adalah permintaan maaf dalam diam yang lebih tulus daripada kata-kata apapun. Keesokan paginya, saya pergi ke rumah mertua. Ibu mertua membuka pintu dan terkejut melihat saya. "Nak, kamu sudah pulang?" "Bima sudah tahu, Bu," kata saya lirih. Ibu mertua menatap saya, matanya memerah. Dia mengurung diri di kamar selama 2 hari, tidak makan, tidak tidur. Lalu tadi malam dia hanya meninggalkan surat dan kunci, minta tolong ibu menjaga Bagas beberapa hari. Ibu juga tidak tahu dia pergi kemana. Saya merangkul pundak ibu mertua dan berkata lembut, "Jangan khawatir, Bu. Menurut saya, dia butuh waktu untuk berpikir, sama seperti saya." Saat masuk ke dalam, Bagas sedang menyusun balok. Anak itu melihat saya dan berteriak, "Mama, Mama sudah pulang." Kata ayah, Mama pergi menjalankan misi rahasia. Saya menelan tangis yang hendak pecah di tenggorokan, memeluk anak itu dan tersenyum. "Iya. Misi Mama sudah selesai. Sekarang Mama akan bersama anak Mama." Anak saya tidak tahu apa-apa tentang hubungan yang retak, ia masih polos, dan saya harus menjadi lebih kuat untuknya. Hidup tanpa Bima terasa asing, tetapi ternyata lebih mudah untuk bernapas. Tidak ada lagi makan malam yang menunggu satu orang, tidak ada lagi telepon yang mengatakan akan pulang terlambat, tidak ada lagi pemandangan ia pulang dengan bau alkohol dan parfum asing, perasaan hidup dengan bayangan yang berwujud tetapi bukan suami juga hilang. Saya berangkat kerja seperti biasa, bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan anak, dan mengantarnya ke TK. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merasa hati saya tidak lagi diombang-ambingkan oleh perasaan satu orang itu. Setiap langkah yang saya ambil adalah untuk diri saya sendiri. Bukan karena takut kehilangan suami, bukan untuk menjaga muka, tetapi karena saya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bima masih belum ada kabar, dan saya juga tidak mencarinya. Sesekali ibu mertua menelepon dan bertanya, "Dia baik-baik saja?" Dan saya menjawab singkat, "Iya, Bu, dia akan baik-baik saja." Saya tidak ingin membuat orang tua lebih khawatir. Cukup bagi mereka untuk tahu bahwa anak-anak mereka tidak saling menyakiti. Suatu kali, ibu mertua berkata ragu-ragu, "Demi anak, apa kamu tidak bisa memaafkannya sekali lagi?" Saya hanya tersenyum dan tidak menjawab. Bukan karena tidak memikirkannya, tetapi pengampunan bukanlah masalah sederhana yang selesai dengan mengatakan "aku memaafkanmu". Pengampunan harus datang dari hati, bukan dipaksakan oleh rasa kasihan atau kewajiban. Suatu minggu sore, sepulang dari supermarket, saya menemukan anak saya duduk di meja, menulis sesuatu.
Ia memiringkan kepala seperti orang dewasa, mulutnya berkomat-kamit sambil menulis dengan susah payah. Lagi mengerjakan PR, tanya saya. Anak itu terkejut dan menyembunyikan kertas di belakang punggungnya. Wajahnya memerah. Bukan, Ma. Bukan PR. Lalu apa? Nulis surat buat ayah. Saya terdiam sejenak. Boleh Mama lihat? Anak itu ragu sejenak, lalu memberikan kertas itu. Di atas kertas putih bergaris, dengan tulisan yang bulat dan kikuk tetapi ditekan dengan sepenuh hati, tertulis, untuk ayah. Ayah kemana? Sudah beberapa hari ayah tidak kelihatan. Aku tanya nenek, katanya ayah pergi jauh biar Mama bisa istirahat. Tapi Mama kelihatan sedih. Mama tidak menangis, tapi tidak banyak senyum seperti dulu. Aku kangen ayah. Ayah, besok hari Minggu, apa kita bisa pergi ke taman seperti dulu? Aku tidak marah sama ayah. Mama juga pasti tidak marah sama ayah. Menurutku begitu. Ayah, pulanglah. Aku ingin kita sekeluarga makan bersama lagi. Seperti dulu ayah menaruh telur di atas nasiku. Bagas. Saat saya membaca kalimat terakhir, air mata saya sudah menetes. Bukan karena merindukan Bima, tetapi karena anak ini begitu baik, begitu jernih, dan begitu pemaaf. Saya buru-buru menyeka air mata dan memeluk anak itu. Maafkan Mama, ya. Mama tidak cukup kuat, sehingga kamu harus melihat kesedihan Mama. Anak itu mengangkat kepala dan berbisik. Sudah selesai, Ma, tapi belum dikirim. Mama mau ikut menempelkannya di amplop bersamaku? Saya menatap anak itu, dan tanpa sadar saya mengangguk. Malam itu, saya mencari alamat email pribadi Bima, melampirkan surat anak itu, dan hanya menulis satu baris singkat, anakmu merindukan ayahnya. Tanpa celaan, tanpa pertanyaan, hanya menyampaikan fakta. 3 hari kemudian, sebuah telepon masuk dari Bima. Sebelum saya sempat mengangkatnya, anak saya sudah berlari membawa ponsel dan berteriak dengan suara gembira, Mama, ayah telepon aku. Saya mengangguk dan membiarkan anak itu yang mengangkat. Saya mengamati dari jauh dengan tenang. Ayah sudah baca surat yang kukirim? Iya, tulisanku bagus, kan? Mama yang mengirimkannya. Kalau begitu, besok datang, ya. Kalau Mama masak ikan bakar, berarti meja makan sudah lengkap, Ayah. Saya melihat anak itu tersenyum polos, seolah tidak tahu sama sekali betapa ayahnya telah menyakiti ibunya. Atau mungkin ia tahu, tetapi memilih untuk memaafkan dengan cinta tanpa pamrih. Cinta seorang anak yang tidak mengenal benci dan kebohongan. Dan saya, sebagai seorang ibu, tidak bisa tidak tersentuh oleh kemurahan hatinya. Malam itu, saya menulis buku harian. Setelah sekian lama, saya kembali memegang pena untuk diri saya sendiri. Anak-anak lebih cepat memaafkan daripada orang dewasa. Mungkin karena mereka belum belajar cara mengingat kebencian, tapi orang dewasa, semakin lama hidup, semakin belajar cara terluka lebih lama. Memaafkan orang yang berkhianat itu bisa, tapi yang paling sulit adalah belajar untuk mempercayainya kembali, dan itulah tugasku sekarang. Saya mengangkat kepala dan menatap keluar jendela. Di bawah langit malam, terdengar suara daun-daun berdesir. Saya tidak tahu apakah Bima akan benar-benar kembali besok, tetapi setidaknya, jika kali ini ia kembali, ia akan tahu apa yang harus ia pertahankan dan apa yang harus ia lakukan agar pantas diampuni. Bima kembali pada suatu sore yang hujan. Hujan awal musim panas yang jatuh dengan ritme teratur di atas atap seng, di atas lantai ubin yang basah. Saat saya sedang merangkai bunga di ruang tamu, terdengar suara pintu terbuka. Tanpa perlu mengangkat kepala, saya tahu siapa yang masuk. Ia berdiri diam seperti bayangan, tanpa mengetuk, tanpa bicara. Saat saya menoleh, ia basah kuyup. Kemeja abu-abunya menempel di tubuh, matanya sembab seperti orang yang baru saja melewati badai. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah ransel hitam usang. Ransel yang sama yang ia gunakan sejak hari pernikahan kami. Anak saya mendengar suara pintu dan berlari keluar. Ayah sudah pulang. Anak itu memeluk kakinya dan tersenyum ceria. Bima membungkuk, mengangkat anak itu, dan menempelkan pipinya ke pipi anaknya, tetapi tidak sanggup berkata-kata. Saya melihat bahunya bergetar.
Saya tidak menyela adegan itu, hanya berbalik diam-diam dan melanjutkan merangkai bunga. Tetapi jantung saya berdebar kencang. Setelah berganti pakaian dan mengeringkan rambut, Bima duduk di depan saya. Tanpa anak, tanpa ibu mertua, hanya kami berdua, seperti masa-masa cinta kami dulu. Ia yang pertama kali membuka suara. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk kembali. Saya menyesap teh dan berkata lembut, aku belum memberikan kesempatan apapun. Aku hanya membiarkanmu kembali karena anak kita yang memintanya. Ia menatap saya. Harapan di matanya muncul, lalu padam seketika. Kamu masih marah padaku. Saya menggelengkan kepala. Aku tidak marah, tapi itu bukan berarti aku sudah lupa. Ia menunduk. Aku tahu. Aku juga tidak berharap kamu lupa. Izinkan aku memulai dari awal lagi. Bahkan jika harus dari nol. Saya menatapnya lama, lalu berkata, aku akan mengizinkanmu tinggal di rumah ini. Tapi ada satu syarat. Bima mengangkat kepala. Matanya berbinar. Katakan saja, apapun akan kulakukan. Saya berkata dengan suara datar. Setiap malam, tepat jam 8, kamu harus menulis di buku catatan yang kusiapkan di ruang tamu, tidak boleh diketik, harus tulis tangan. Tulis dengan jelas apa yang kamu lakukan hari ini, siapa yang kamu temui, dan apa yang kamu pikirkan tentang aku dan anak kita. Tidak boleh ada yang terlewat atau bohong. Bima melebarkan matanya. Kamu mau mengawasiku? Bukan, jawab saya seketika. Aku tidak perlu mengawasimu. Aku hanya ingin tahu apakah kamu punya kesabaran untuk merefleksikan dirimu sendiri setiap hari. Karena orang yang benar-benar menyesal tidak takut menghadapi dirinya sendiri. Ia terdiam cukup lama. Saya melanjutkan, jika kamu melewatkannya satu hari saja dalam seminggu, aku akan mengemas tasku. Kali ini, aku yang akan pergi, tapi tidak akan pernah kembali. Bukan ancaman, bukan paksaan, melainkan janji pada diri saya sendiri. Bima menunduk dalam-dalam, lalu berkata pelan, baik, akan kulakukan. Ibu mertua mendengar semuanya dari luar pintu. Beliau masuk dan berkata dengan suara gemetar, Citra, apa harus seketat itu? Bima kan sudah kembali, sudah menyesali kesalahannya. Saya menatap ibu mertua dan berkata lembut tetapi tegas, Bu, dulu saya mudah memaafkan. Makanya saya hidup dikhianati selama 2 tahun. Sekarang, saya tidak akan memaafkan seperti dulu lagi. Kalau dia mau memulai kembali, dia harus punya keberanian untuk menuliskan hal-hal yang pernah ia sembunyikan. Ibu mertua terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, apapun yang kamu lakukan, ibu dukung. Asal cucu ibu bisa hidup dalam keluarga yang ada ayah dan ibunya, itu sudah cukup. Saya tidak menjawab, hanya mengelap meja dengan lap dan melanjutkan pekerjaan saya seperti biasa, tetapi sebagian hati saya terasa lebih ringan. Malam itu, tepat jam 8, Bima duduk di meja tulis. Saya sudah menyiapkan buku catatan bersampul tebal yang masih kosong, dan di atasnya tertulis, buku harian penebusan dosa Bima. Saat ia memegang pena, tangannya gemetar. Saya mengamati dari jauh tanpa berkata apa-apa. Ia menulis, hari pertama aku kembali ke rumah. Aku mencuci piring setelah makan malam. Aku menyisir rambut anakku. Aku memandangi istriku lama dari kejauhan, tetapi tidak punya keberanian untuk mengatakan aku mencintainya seperti dulu, karena aku tahu cinta tidak lagi ada di mulut. Aku menulis halaman pertama buku ini bukan untuk diampuni, tetapi untuk mencatat setiap hari usahaku agar layak menyandang 2 kata, seorang suami. Aku tidak tahu apakah istriku akan membacanya atau tidak, tetapi jika suatu saat ia menutup buku ini sambil tersenyum, aku akan tahu bahwa aku telah mendapatkan kesempatan, sekecil apapun itu. Saya membaca tulisan itu setelah ia tidur. Air mata tidak jatuh. Hanya ada celah kecil yang mulai terbuka di hati saya yang telah lama membeku. Beberapa hari setelah Bima kembali, kehidupan di rumah masih mengalir dalam keheningan, tetapi itu adalah keheningan 2 orang yang sedang menyesuaikan napas, bukan keheningan pernikahan yang beku. Bima melakukan segalanya. Bangun pagi-pagi untuk memasak bubur untuk anaknya, berangkat kerja tepat waktu, dan pulang tanpa terlambat 1 menit pun. Dan terutama, setiap malam jam 8, ia duduk di meja tulis,
Tanpa keluhan, tanpa lupa, dan dengan serius menulis buku hariannya. Saya masih menjaga jarak, tidak melunak, juga tidak bersikap dingin. Saya memberinya ruang untuk memperbaiki, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk menariknya. Orang yang berkhianat harus menemukan jalannya kembali dengan kedua kakinya sendiri. Sabtu pagi, TK anak saya mengadakan acara pentas seni hari keluarga. Guru menelepon, "Ibu, Bagas akan menari diiringi lagu Tiga Lilin." Diharapkan kedua orang tua bisa hadir. Saya ragu sejenak. Lagu itu memiliki lirik yang masih mengganjal di hati saya. Tiga lilin bersinar, menerangi satu keluarga. Keluarga? Apakah keluarga Bagas masih utuh? Saya hampir mengatakan sibuk, tetapi Bagas memeluk lengan saya, matanya berbinar. "Ma, datang ya lihat aku menari." Semua teman-teman di bawah panggung ada ayah dan ibunya. Saya mengangguk. "Iya, Mama akan datang." Hari pentas seni, pagi-pagi saya mengantar Bagas ke TK untuk dirias. Anak itu mengenakan pakaian putih dan sayap malaikat kecil, penampilannya polos sekaligus menyayat hati. Saya duduk di baris kedua yang disediakan untuk orang tua, memegang buket bunga kecil dan menatap panggung. Saya tahu banyak keluarga hari ini akan datang lengkap, bahkan dengan kakek, nenek, dan saudara. Saya tidak berharap Bima akan datang. Saya tidak memberitahunya, dan sejujurnya, saya tidak ingin berharap apa-apa lagi. Tetapi saat acara dimulai dan pembawa acara mengumumkan urutan ketiga, Tiga Lilin dari kelas tunas biru, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari belakang. Dan suara yang pelan tetapi cukup untuk membuat jantung saya berhenti berdetak. "Maaf, boleh saya duduk di sebelah istri saya?" Saya menoleh, dan itu Bima. Ia mengenakan kemeja putih, napasnya terengah-engah, dan dahinya berkeringat. Di tangannya ada sebuah kotak kado kecil berbungkus kertas biru langit, dan buket bunga matahari yang jauh lebih besar dari milik saya. Sebelum saya sempat bereaksi, ia sudah duduk di sebelah saya dan berbisik, "Kamu tidak bilang, tapi anak kita yang membisikkannya di buku harianku." Katanya dia mau menari, jadi ayah harus datang. Saya tertawa. Senyum paksa yang tidak bisa menyembunyikan air mata yang hendak tumpah. Pertunjukan dimulai. Bagas dan teman-temannya naik ke panggung. Cahaya lembut menyorot, musik mengalun, dan suara nyanyian anak-anak yang kikuk terdengar. Tiga lilin bersinar, menerangi satu keluarga. Saya melihat anak saya menari. Gerakannya masih kaku, tangan dan kakinya tidak sinkron, tetapi di mata saya, ia adalah malaikat, cahaya, dan alasan saya tidak hancur selama beberapa tahun terakhir. Di sebelah saya, Bima tidak melepaskan pandangannya dari anaknya. Setelah lagu selesai, ia menoleh ke arah saya dan berbisik, "Anak kita cantik sekali." Saya mengangguk. Tenggorokan saya tercekat. Iya, secantik mimpi yang hampir kita hilangkan. Setelah pertunjukan selesai, anak-anak turun dari panggung untuk berfoto dengan orang tua mereka. Bagas berlari ke arah saya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Bima. "Ayah! Ayah gendong." Bima mengangkat anak itu tinggi-tinggi dan berputar pelan di tengah lapangan. Seolah dengan segenap hati, untuk pertama kalinya ia menyentuh keluarganya. Saya berdiri di samping, tidak sanggup menyeka air mata. Seorang guru melihat pemandangan itu dan berkata, "Keluarga Bagas harmonis sekali, ya." "Salah satu keluarga paling indah hari ini." Saya tidak menjawab, Bima juga diam. Kami berdua mengerti bahwa keluarga yang utuh bukan karena tidak ada kesalahan, tetapi karena ada keberanian untuk memaafkan dan menjahit kembali sobekan bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, Bagas duduk di tengah sambil memegang buket bunga kecil saya, tampak gembira. "Hari ini senang sekali. Ada ayah, ada mama." Saya tersenyum dan bertanya kepada Bima, "Dari kapan kamu datang?" "Dari tadi. Tapi mampir beli hadiah dulu." Aku berangkat dari rumah dengan tangan kosong, rasanya tidak pantas masuk ke lapangan. "Hadiah apa?" "Buka saja." Saya membuka kotak kado kecil itu. Di dalamnya ada sebuah buku catatan bersampul kulit dengan ukiran tulisan, "Kisah yang kita tulis kembali." Saya tertegun. Bima menatap saya dan berkata pelan, "Karena kamu menyimpan buku harian lamaku, buku ini ingin kutulis bersamamu." Saya memeluk buku catatan itu erat-erat di dada. Tidak menjawab,
tetapi air mata jatuh di atas sampul kulit itu, meresap hangat. Hampir sebulan setelah Bima kembali, anak saya sedang membuat rencana liburan musim panas di atas kertas. Ia memotong kertas karton dengan hati-hati dan menulis sesuatu dengan tulisan kikuk. 15 Juni. Liburan keluarga ke pantai. Saya menatap rencana itu, hati saya tenggelam. Musim panas tahun lalu, anak itu menulis hal yang sama, tetapi kami tidak pergi kemanapun. Bima sibuk dengan proyek mendadak, dan saya sibuk menyatukan kepingan hati yang hancur, tidak punya energi untuk memikirkan liburan. Tetapi tahun ini, seolah tidak pernah kecewa, seolah masih percaya pada sesuatu yang bisa disebut keluarga, anak itu menulis kalimat itu lagi. Saya melipat kertas itu dan bertanya lembut, "Bagas mau kemana?" "Ke pantai, Ma. Pantai yang ombaknya banyak. Ayah janji mau ajari aku berenang." Bima, yang sedang menjahit tali ransel usang anaknya di dekat situ, mengangkat kepala. Matanya berbinar. "Kalau begitu, musim panas ini kita pergi. Kita bertiga, ke laut." Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi hati saya melunak seperti pasir di bawah ombak. Dan akhirnya, kami berangkat untuk perjalanan pertama kami dalam beberapa tahun, dan mungkin perjalanan pertama yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh semua orang. Pantai Anyer. Langit biru, matahari lembut, dan ombak tenang seperti musik yang damai di tengah gejolak kehidupan. Anak saya larut dalam kegembiraan, berlari di atas pasir, dan berteriak seperti burung kecil yang dilepaskan dari sangkar. Bima tertawa mengejarnya, percikan air kemana-mana. Saya duduk di kursi pantai, mengenakan jubah panjang dan kacamata hitam, setengah tersenyum, setengah menghela napas. Ketenangan yang sejati memang terasa asing. Mungkin setelah melewati banyak badai, barulah orang akan menghargai ketenangan yang begitu sederhana ini. Sore harinya, kami menyewa sepeda tandem. Bima di depan dengan Bagas, saya di belakang. Jalanan pantai membentang panjang di bawah matahari terbenam, angin menerpa rambut, pipi dan hati. Saya memotret kedua pria itu. Sebuah momen yang setahun lalu bahkan tidak berani saya impikan. Malam itu, setelah anak saya tertidur pulas karena lelah bermain seharian, Bima mengajak saya berjalan-jalan di pantai. Pasir basah terasa sejuk, ia berjalan diam di samping saya sepanjang perjalanan. Lalu tiba-tiba ia berhenti. "Citra, kamu ingat pertama kali kita ke pantai?" Saya tersenyum. "Ingat. Kamu membawaku naik motor, dan terus bertanya apa aku kedinginan. Padahal kamu pakai jaket, dan aku cuma pakai gaun tipis. Waktu itu aku berpikir, wanita yang rela kedinginan demi ikut dengan pria bergaji pas-pasan pasti orang baik." Saya tersenyum ringan. "Tapi kemudian kamu melupakannya." Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara paling tulus yang pernah saya dengar, "Maaf, karena telah menyakiti orang yang mengorbankan segalanya untukku." Saya tidak menjawab. Ia melanjutkan, "Jika suatu saat nanti kamu tidak lagi di sisiku, aku ingin kamu ingat bahwa aku pernah mencintaimu dengan tulus. Dan meskipun salah dan bodoh, di dalam hatiku hanya ada 3 orang, kamu, anak kita, dan diriku yang dulu, yang menghargai rambut panjangmu yang kau ikat sedikit miring." Saya berbalik dan menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia bukan lagi pria yang berpura-pura kuat, yang menipu dengan kata-kata manis, atau yang berbohong demi kepentingannya sendiri. Di depan saya berdiri seorang suami yang menundukkan kepala di hadapan istri yang pernah ia hilangkan. Saya berkata lirih, "Aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti, tapi aku tidak akan hidup dengan membawa masa lalu. Kalau kamu masih tulus, mari kita berjalan bersama sekali lagi. Tapi jangan menoleh ke belakang. Kalau kamu berbalik lagi, aku tidak akan berdiri di tempat yang sama untuk kedua kalinya menunggumu." Ia menggenggam tangan saya. Sangat erat. Keesokan paginya, saat saya membuka mata, ia sedang duduk di kursi balkon hotel, menulis buku harian. Masih buku harian penebusan dosa. Saya tidak sengaja membaca tulisan pertama pagi itu. Kemarin dia berkata, "Jika aku tidak lagi di sisinya, ia ingin aku ingat bahwa aku pernah mencintainya dengan tulus. Tapi aku tidak mau mengingat. Aku ingin menahannya di masa kini." Dengan segenap sisa hati ini, saya menutup pintu balkon. Langit hari itu sejernih kristal, dan hati saya menjadi hangat.
Bukan karena memaafkan, tetapi karena sepertinya saya bisa percaya sekali lagi. Setelah perjalanan selesai, kami kembali ke rumah pada suatu pagi yang cerah dan berangin lembut. Tidak ada lagi kecanggungan seperti dulu, juga tidak ada kemesraan berlebihan seperti pengantin baru. Tetapi setiap tindakan antara saya dan Bima menjadi lebih lembut dan alami. Seolah setelah melalui segalanya, kami tidak lagi hidup di masa lalu untuk saling menghakimi, melainkan hanya menatap ke depan untuk memilih, maju atau berhenti. Saya tidak pernah mengatakan telah memaafkan, dan Bima tidak pernah bertanya lagi. Tetapi kami berdua mengerti, beberapa hal tidak perlu diucapkan, melainkan dibuktikan dalam diam melalui tindakan sehari-hari. Seminggu setelah kembali ke kota, anak saya membawa pulang sebuah proyek kecil dari TK. Setiap anak harus menggambar atau membuat souvenir keluarga dan mempresentasikannya di depan teman-teman sekelas. Bagas memilih untuk menggambar. Selama akhir pekan, ia duduk diam, menghitung satu persatu jari orang di gambarnya dengan pensil, menghapus, lalu menggambar lagi. Sore harinya, ia tersenyum ceria sambil menunjukkan gambarnya. Sudah selesai, Ma. Ini gambar terbagus yang pernah kubuat. Saya melihat gambar sebuah rumah kecil, taman bunga, dan laut. Di dalamnya, seorang anak menggandeng tangan ayah dan ibunya. Di atasnya tertulis dengan tulisan kikuk, keluarga kami adalah 3 lilin yang bersinar. 1 lilin adalah mama yang baik hati, 1 lilin adalah ayah yang kuat, dan 1 lilin adalah aku yang hangat. Dan aku ingin ketiga lilin ini tidak pernah padam. Saya tidak sanggup menahan air mata. Di belakang saya, Bima sudah memalingkan wajah, tangannya terkepal, dan bahunya bergetar halus. Saya menghampirinya, dan untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, saya meletakkan tangan di bahu suami saya dan meremasnya pelan. Seperti penerimaan tanpa kata, anggukan tanpa suara. Ia menoleh, matanya berbinar, bukan karena air mata, tetapi karena harapan. Malam itu, setelah anak saya tidur, Bima membawa saya ke balkon, bulan terang, angin lembut, dan suasana hening yang aneh. Ia meletakkan sebuah kotak kado kecil di tangan saya. "Apa ini?" tanya saya. "Buka saja." Saya membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah bingkai kayu sederhana. Di dalam bingkai itu ada foto kami bertiga yang diambil di laut, pada hari Bagas menari 3 lilin di sekolah. Seluruh keluarga tersenyum ceria, dan cahaya menerangi wajah saya, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kemarahan. Saya terdiam. "Citra," kata Bima, "aku tahu kamu belum melupakan apa yang terjadi. Aku juga tidak akan memaksamu untuk lupa. Tapi kalau bisa, mari kita tulis babak baru bersama. Bukan untuk menyangkal masa lalu, tapi untuk memulai masa kini yang berbeda. Masa kini di mana setiap hari, aku tidak akan melepaskan tanganmu." Saya menunduk dan diam. Setelah lama, saya berkata, "Aku setuju. Tapi ada satu syarat." "Apapun?" jawabnya cepat. Saya menatapnya dengan mata serius dan berkata, "Mulai besok, aku tidak mau kamu menulis buku harian penebusan dosa lagi. Aku tidak mau hidup dengan pria yang setiap hari memikul beban masa lalu. Aku ingin hidup dengan orang yang tahu kesalahannya, telah memperbaikinya, dan memilih untuk hidup dengan benar bukan karena penebusan dosa, tetapi karena harga diri." Bima menatap saya, terkejut, lalu mengangguk. "Baik. Kalau begitu, mulai besok, kita tulis buku harian, Mencintai Kembali?" Saya tertawa. "Bagus sekali namanya, karena aku ingin memulainya dengan tulus." Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan saya. Setelah sekian lama, saya tidak menariknya. Keesokan paginya, saya merapikan ruang kerja. Di atas rak buku, ada buku harian penebusan dosa yang sudah bertambah tebal puluhan halaman. Saya mengambil kertas lain dan menempelkannya di sampul depan. Untuk diingat, bukan untuk dipikul. Saya meletakkan buku catatan itu di bagian terdalam rak buku. Tidak dibuang. Tetapi juga tidak akan dibuka lagi. Karena saya tahu, mencintai seseorang kembali bukanlah tentang menghapus kenangan buruk, melainkan belajar untuk mengatasinya agar bisa hidup bersama, seperti saat pertama kali mengenal cinta,